Saya ke Bang Ming. Siap. Bang Ming, semua sudah mengakui bahwa politik kita ini sangat mahal. Biaya untuk membangun partai politik mahal sekali. Lalu kemudian ketika udah jalan, biaya menghidupi partai politik itu juga mahal sekali. Yeah. Pada saat pemilu, caleg-caleg, calon presiden juga mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Ujung-ujungnya, ini baru-baru ini, ada 35 orang loh ditangkap KPK. Yeah. Pemalang. Ya kan, di Pemalang nih. Jadi ini karena biaya politik yang sangat mahal. Nah, apa gitu yang dipikirkan oleh Partai Gelora atau partai-partai baru ini untuk mengatasi ini? Karena menurut saya kalau ini dibiarkan, masa depan kita makin suram nih, Bang. Ini sebetulnya yang ditanyakan Bung Bastian, ini obatnya tidak bisa instan, Bung Rai. Betul. Karena ada proses. Dan ini kerja berat. Proses kita saja dari reformasi 98 sudah lebih dari 25 tahun kan. Nah, 25 tahun itu bukan bahwa kita menjadi demokrasi, yes, dari tiran yang ada gitu kan, dari otoritarisme. Nah, akan tetapi demokrasi yang tidak terarah malah menjadi liberal, kalau menurut saya gitu. Nah, di liberalisasi politik ini yang membuat Indonesia kehilangan arah. Bahwa konteks peradaban, konteks kebudayaan, saya ingin balik lagi ke situ. Kenapa? Menurut saya kita gagal menciptakan pabrik orang gitu loh. Paham ya? Pabrik orang. Maksudnya Bagaimana gimana? memperbaiki orang melalui politik pendidikan yang benar misalnya. Pendidikan aja mahal kok di kita. Saya pernah ke Brazil, Bung Rai. Saya ketemu menterinya, nyetir sendiri pakai Ford yang udah tua gitu. Dan gedung kantornya tidak semewah gedung-gedung pemerintahan kita, tapi dari ETK sampai dengan perguruan tinggi mereka gratis. Padahal Brazil itu tidak lebih kaya dari Indonesia. Gitu loh. Artinya apa? Ada kemauan politik dari para elit di mana kita berjalan pasca reformasi ini arahnya sudah agak melenceng. Makanya saya ingin mengkoreksi gini, Bung Rai. Selalu bupati mau menyalon bupati, gubernur, wali kota, visi misinya mana? Visi misi bangsa ini adalah Pancasila dan konstitusi, pakai aja itu. Oke. Ini tingkat kabupaten visinya beda, ini beda, bagaimana mau? Kalau gagasan konkret dari Partai Gelora untuk mengatasi biaya politik yang sangat besar ini apa kira-kira? Kalau kita punya prinsip ya, bahwa uang akan mengikuti gagasan. Saya kira Pak Anies, Pak Ari kan pernah pendiri partai, tahu sendiri kan, punya pengalaman kita. Ya. Yang kedua, persis, politik dan menang adalah dia harus membangun relasi dengan baik. Beda Pak, wah Ming followernya sekian juta, belum tentu dipilih orang. Tapi ketika kita ngopi bareng sama tukang petani, sama tukang beca itu different Pak. Ya. Oh gitu. Saya punya pengalaman. Tapi ada personal touch, Di Partai Gelora ada nggak komitmen atau dideklarkan bahwa Partai Gelora ini no money politics? Oh ya pasti. Nggak ada mahar? Pasti nggak ada. Pasti. Oh gitu ya. Dan saya di sana punya kemerdekaan berpikir, punya kemerdekaan gagasan yang bisa di-sharing dengan mereka. Itulah kenapa saya masuk sana. No feudalism anymore. Nggak ada ini, nggak ada. Penting itu. Nggak ada Dewan Suro di sana. Hah? Nggak ada Dewan Suro di sana. Nggak ada. Oh gitu. Jadi elegan ini partainya. Oke, saya Kalau yang tadi saya ngomong kan udah viral, mending Bastian yang ngomong gitu. Ini saya ke Bung Dom dulu. Ya, Bung Dom, ini komitmen Partai Prima untuk melawan biaya politik yang sangat mahal. Ya. Biaya yang ujung-ujungnya pejabat-pejabat pada korup, anggota DPR pada korup gitu, Ya, tadi, kepala daerah pada korup. Ini apa kira-kira? Tadi saya sudah memberikan contoh-contoh ya, tapi mungkin saya sedikit. Nggak, kira-kira konkret, langkah konkret dari Partai Prima ini apa? Karena Ya, itu termasuk masalah pendidikan politik itu. Jadi kita melihat ini masalahnya, misalnya tadi Bung Rai kasih contoh dari pemilu 55 ya. Pemilu 55 itu nggak ada sama sekali money politik. Kenapa bisa seperti itu? Karena politik gagasan yang menjadi utama. Kan? Karena zaman itu juga belum ada duit, Bung. Ya, Apa yang mau dibagi? bukan itu faktor utamanya sebenarnya. Karena ada duit. Karena zaman itu politik gagasan masih menjadi yang diutamakan gitu ya, bukan politik pragmatis yang diutamakan. Jadi saya kira memang ada perbedaan di situ. Dan pada saat itu, Tapi di 55 itu ada suasana batin yang sama. Bagaimana dia untuk bisa menjadi sebuah negara maju, berkembang atau merdeka yang sebenarnya. ini dia itu negara baru merdeka juga. Semangat itu. Lalu kemudian politisinya juga dipercaya oleh masyarakat bahwa ini bukan gombal ini. Betul. Jadi mereka betul-betul mengkampanyekan apa menjadi komitmen. Kalau hari ini
Makanya begitu lo ngomong berapi-api di panggung, mereka bilang, iya lo jangan cuma visi doang, gisinya mana gitu. Ya gimana lo melawan itu hari ini? Ada aspek dari masyarakat ini memang yang tidak sekedar kognitifnya aja yang harus disentuh. Tadi saya setuju dengan yang disebut Bang Miing tadi, bahwa yang terutama itu suasana batinnya yang harus memang kita bisa pahami. Dan itu memang bukan satu perkara yang mudah ketika kita berjarak dari masyarakat, berjarak dari realitas. Makanya partai kita pun kita berusaha untuk bagaimana masyarakat atau rakyat itu bisa menjadi bagian dan bisa ada demokratisasi internal di dalam partai, sehingga masyarakat itu bisa memberikan kritik, bisa memberikan masukan dan lain sebagainya, termasuk dalam hal menentukan kepemimpinan partai. Jadi itu sebenarnya demokratisasi dalam partai itu yang sebenarnya sangat penting. Ya, Bung Rey, apa yang mesti dilakukan oleh dua partai baru ini supaya ada ciri pembeda gitu? Soalnya kalau sama semuanya normatif, ya pasti nggak dipilih partai yang baru, pasti pilih partai lama. Saya mulai dari yang makronya tadi dipancing oleh Bung Sebastian. Tapi yang lebih konkret, jangan yang ngawang juga. Ya, saya bukan orang partai, jadi jangan dibicarakan yang konkret. Sebagai pengamat yang lebih. Ya, oke. Inilah Jadi kan begini, Bung Bung Sebastian. Mengapa politik uang itu bisa marah gitu? Kalau kita belajar dari panjang sejarah pelaksanaan pemilu kita, saya melihatnya karena dua sebab. Itu sebab pertama adalah tadi disebutkan oleh kurangnya gagasan. Dan kurangnya gagasan itu dengan sendirinya berkolerasi hilangnya harapan. Gitu. Kurang gagasan, hilang harapan membuat politik menjadi ritus 5 tahunan. Orang akan mencari apa yang bisa menguntungkan bagi mereka dalam situasi yang seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu, kalau mau politik uang itu hilang, salah satu faktornya yang harus kita dorong adalah bagaimana memproduksi gagasan sebanyak-banyaknya menjelang pelaksanaan pemilu, dan dengan gagasan yang kita pegang itu, kita menganggap bahwa setelah pemilu hidup kita akan lebih baik. Nah, saya mau mengatakan itu untuk menjelaskan mengapa pemilu 55 itu relatif tidak ada praktek politik uang, dan pemilu tahun 99. Pemilu tahun 99 juga relatif tidak ada politik uang karena dua hal itu muncul. Tapi ada harapan perubahan lewat politik. Harapan perubahan dan gagasan. Problemnya bagaimana masyarakat itu percaya pada gagasan yang disampaikan oleh para politisi. Sementara trust publik pada politisi ini kan rendah. Ya, itu dua yang saya sebutkan faktor. Tapi yang kedua ini juga akan didukung oleh trust yang nggak ada kepada partai politik. Itu problemnya. Bukan itu, dua ini kan nggak ada gagasan, kemudian juga tidak ada hope yang dibangun bahwa kita akan berubah setelah pemilu ini gitu, dan ditambah dengan tidak ada kepercayaan. Jadi dua ini pun kalau kita dorong, kalau kepada para politisinya nggak ada kepercayaan itu akan hilang. Nah, tunggu dulu Bang, tiga faktor inilah. Nah, dalam konteks apa yang Anda tanyakan itu tadi, itu yang harus ditawarkan oleh partai-partai baru. Partai-partai lama ini sudah hampir hilang gagasannya. Buktinya sederhana, ada kemarin ketua-ketua partai yang bergandengan tangan, lalu tiba-tiba ke KPU mengatakan kami solid. Solid apanya kita nggak tahu, karena visi misinya baru dibentuk setelah mereka gandengan itu. Mestinya kan visi misi dibentuk dulu, sama visi misinya, tujuan kita apa macam-macam itu, baru kita mengatakan koalisi dan seterusnya. Nah, kurangnya gagasan dan tidak dibangunnya hope untuk pemilu bersamaan dengan turunnya kepercayaan publik terhadap para politisi mengakibatkan politik uang menjadi marah. Oke, saya ke Bang Miing. Apa yang membuat atau apa yang dilakukan oleh partai baru supaya masyarakat itu percaya pada politisi dari partai baru? Siklus dalam periode 25 tahun ini memunculkan stagnan. Dan 2024 kejenuhan juga ya? Adalah waktu yang sangat strategis. Oh, ini jadi siklus 25 tahunan ya? Wah, kita harus belajar sejarah juga. Aspek sosiologis bangsa kita umumnya itu juga pelupa. Tapi kalau dia kebosanan, kejenuhan, contoh begini, 9 partai besar loh ada di pemerintahan, minyak goreng aja susah nggak bisa diperjuangkan. Itu satu fakta. Itu satu fakta, betul nggak? Kemudian juga utang luar negeri yang melampaui batas yang diatur oleh undang-undang, itu juga pengaruh. Nah, tingkat rasional kelas menengah ini pengaruh apa ini? Pengaruh apa? Terhadap psikologi orang untuk memilih, untuk percaya. Kita partai baru paling enak.
kami akan begini loh, gini. Partai lama nggak boleh ngomong akan, orang dikasih 2 periode nggak ngapa-ngapain. Ayo. Kalau besok nih yang 9 partai, kami akan, lu udah kemarin, kok akan? Saatnya dia selalu melakukan perubahan terhadap masyarakat yang ada. Oke. Gitu dong. Jadi lagi-lagi ini kita lihat, pertama hanya orang gila yang di pandemi 2 tahun ini bikin partai. Tapi Online kan, semua. Ya, tapi kan mereka bilang, itu kan Bang Ming dulu juga partai baru tapi muka lama. Gimana dong? Ya. Kan Pak Ray bilang tadi, orang tidak melihat partai tapi melihat Lihat orang. orang. Saya punya rekam jejak. Saya bukan pencuri, bukan koruptor, bukan segala macam, tidak meninggalkan utang-utang hukum ataupun apapun, dekadensi sosial misalnya. Gitu loh. Masih berani untuk bisa menawarkan pada orang lain. Dan satu hal, mentalitas nothing tulus menjadi penting menurut saya. Sebab apa? Dalam rangka apa? Saya kalau soal menang udah ditentukan sama yang kuasa kok. Tapi yang paling penting kita meninggalkan jejak politik adalah ikut menjadi public educator, mendidik orang agar berubah. Itu yang berbahaya juga, Bang. Kenapa? Nanti ini politisi-politisi yang pintar nih bilang, Bang Ming itu hanya mengedukasi aja, nggak perlu dipilih. Habis deh Bang Ming. Tapi kan orang yang di depan orang itu kan nggak orang bodoh semua. Oh gitu. Buktinya gini, apa? Teman saya habis 6 miliar nggak kepilih juga. Oh gitu ya? Iya. Banyak. Banyak. Kalau yang begitu memang Bang karpet aja musola ditarik lagi. Ya. Tapi menurut saya Bung Sebastian ya, uang itu kan susah kita mengukurnya banyak atau sedikit. Ya. Misalnya kalau kita habis sekarang hampir 80 triliun, itu uang banyak apa uang sedikit? Dibandingkan misalnya yang dikorup oleh para pejabat negara kita udah lebih dari ratusan triliun. Betul. Gitu kira-kira. Betul. Oleh karena itu menurut saya perdebatannya bukan pada soal banyaknya uang atau sedikitnya uang. Tetapi harus apa yang kita keluarkan itu harus sebanding dengan apa yang kita terima. Nah, oleh karena itu politik yang kita sebut itu mahal, boleh jadi berbiaya mahal, tapi mestinya itu harus diisi dengan ide-ide yang mahal gitu, bro. Ini kan kerugian kita itu dua. Satu, biayanya sudah besar, tapi isinya juga kagak ada gitu loh kira-kira tuh. Misalnya 2024 yang akan datang, kita nggak ngerti. Buat apa pemilu 2024 yang akan datang? Kita mau mengubah apa? Kita menuju apa? Termasuk calon-calon presidennya. Sampai sekarang tidak kelihatan tidak punya gagasan apa-apa. Nah oleh karena itulah tidak apa-apa menurut saya politik mahal dalam pengertian biaya dana itu. Selama biaya dan dana itu bisa diimbangi menghasilkan dengan gagasan. sesuatu. Gagasan besar. Jadi betul tadi sebutkan tadi dari gagasan besar itu kita bisa capai 20-30 hebat. Kan kita bisa ukur kita ngerti mau kemana gitu kira-kira. Dibandingkan sama sekali orang hanya dirayu melalui figurnya seolah-olah begini, begono begini. Tapi kalau kita bicara kira-kira kalau kita pilih 2024 yang akan datang kita ngapain? Kita nggak tahu apa-apa. Oke.